Atsani an-niyatu. Yang kedua adalah niat. Kapan niat ini dilakukan? Di saat si tangan menyentuh tanah. Di saat si tangan akan menyentuh tanah, maka di sanalah niat. Niatna nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Itu niat tayamum. Ya. Dibacanya di mana? Di dalam hati ya, tidak di dalam mulut. Seperti itu. Asalisu, yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Mengusap wajah. Nah, contoh misalnya ini. Nah, kita udah tanah nih, udah gituin, kemudian gitu. Nah, gitu. Satu kali dah, ya. Mengusap wajah. Ar-rabi'u, yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqaini. Mengusap dua tangan sampai siku. Tadi kan wajah udah. Kemudian yang kedua, dorbun yang kedua, ya. Itu untuk dua tangan. Jadi tanah, ya kan, dipindahkan. Nah, selesai itu. Itu namanya tayamum. Ya. Al-khamisu, yang kelima adalah at-tartibu bainal mashataini. Tertib antara dua usapan. Artinya tidak boleh seseorang mau tayamum dia ngusap tangan dulu. Nggak boleh. Harus ngusap wajah dulu. Gitu. Begitu. Berikutnya. Faslun fi mubtilati tayammumi. Pasal yang menerangkan tentang pembatalan tayamum. Mubtilatut tayammumi salah satun. Batalnya tayamum karena tiga hal. Satu, ma'abtalal wudu'a. Perkara-perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Perkara-perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Ya. Yang kedua, wariddatu murtad. Seseorang tayamum misalnya. Malah dia murtad. Batal tayamumna. Seperti itu. Yang ketiga, watawahumul ma'i, ragu-ragu adanya air, intayammama lifaqdihi. Apabila tayamumnya itu karena tidak ada air. Misal seseorang di dalam perjalanan. Kemudian mau sholat, dia nyari air, tidak ada airnya, maka akhirnya dia tayamum. Ya kan? Tayamum. Tapi dia ragu, siga nama aya cai. Ketika ragu, maka tayamumnya jadi batal. Nah, mantap. Ketika seseorang sudah yakin tidak ada air, entong ragu deui. Tawahum teh nyangka cai, nyangka aya cai. Sudah tayamum, dia nyangka siga nama belah ditu aya cai. Wah, geus batal tah mah. Lamun gitu mah. Jadi betul-betul harus meyakini tidak ada air. Seperti itu. Berikutnya, faslun fima yathuru minan najasat. Pasal yang berkaitan dengan
yathuru minan najasat, jadi suci dari perkara-perkara najis. Jadi perkara-perkara yang jadi suci dari sesuatu yang najis. Emang ada asalnya najis jadi suci? Iya. Iya pan dibahas. Mana? Ah, iya. Alladzi yathuru minan najasati. Adapun yang menjadi suci minan najasati dari najis-najis itu salah satu, ada 3. 1, al khamru idza takhallalat binafsiha. Yang pertama, khamr apabila berubah dengan sendirinya. Jadi naon? Jadi cuka misalnya. Misalnya gini, seseorang menimbun anggur atau menimbun apa ya? Menimbun beras lah gitu ya, atau sesuatu gitu kan. Nah, ketika menimbun sesuatu ya tanpa ada campur tangan kita misalnya, ketika lama-lama dia berubah pasti perubahannya itu ada yang pertama jadi khamr dulu. Nah, ketika lama-lama setelah itu maka dia si khamr itu berubah jadi air, cuka. Ketika perubahan itu berubah dengan sendirinya, maka si air itu ya suci, ya, jadi suci. Asalnya khamr, kemudian jadi cuka. Tapi sekali lagi syaratnya perubahannya itu tanpa ada campur tangan manusia. Misalnya, supaya gancang di naon teh, ditambahan naon we gitu kan, bahan-bahan supaya gancang. Nah, itu nggak boleh. Ya. Maka kalau ditambahan itu jadi najis. Tidak bisa lagi dipakai untuk minum. Seperti itu. Tapi kalau misalkan perubahannya dengan sendirinya, otomatis ya itu bisa jadi suci. Seperti itu. Yang kedua, wajildul maitati idza dubigha. Adanya kulit bangkai. Kulit bangkai. Adanya kulit bangkai. Bangkai ini udah mati. Kulitnya diambil. Idza dubigha. Ya, disamak. Ya. Apabila disamak, diambil kulitnya, ya kan? Kemudian si kulitnya itu dicuci, digosok ya. Ada 2 kalau dalam Fathul Qarib. Yang pertama dengan buah-buahan yang kesed seperti buah honje, digosok-gosok gitu kan ya. Kemudian dikeringkan. Atau dengan tai japati. Anu geus tai japati digosok-gosok, dikeringkan, kemudian cuci lagi ya, cuci lagi. Nah, paling sekitar 2 harian lah. 2 harian, kemudian dicuci lagi, maka si kulit tadi yang diambil itu berubah jadi suci. Ya. Kalau tidak disamak, ya, maka jadi najis. Ya. Misalnya kulit bangkai, kemudian dijadikan jaket tanpa ada proses penyamakan, ya kan? Maka si kulit bangkai itu tidak sah kalau dia dipakai sholat. Tidak jadi sah sholatnya. Karena jaketnya itu nggak suci. Yang ketiga, wama sara hayawanan. Perkara-perkara yang atau sesuatu yang dengan sendirinya berubah jadi hewan atau makhluk hidup. Misalnya gini, ada seseorang misalnya daging dina non toples. Daging dina toples. Atau misalnya petei. Nah, di dalam petei itu ada bilatung, ya kan? Ada bilatung.